Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa PAL TV. Salam sehat untuk kita semuanya. Semoga pemirsa PAL TV selalu dalam keadaan sehat ya Cik Edi dan juga semangat. Seperti baju kita hari ini warna kuning penuh dengan semangat. Nganyut ya. Nah pemirsa, selama 1 jam ke depan kami bakal ngasih informasi kepada pemirsa di rumah sesuai dengan tema kita hari ini bersama aku Cik Amal dan juga Mang Cik Edi. Tentunya kita bakal bertanya-tanya langsung sama narasumber yang hadir pagi hari ini. Pokoknya narasumber hari ini bikin kita agak sedikit seger. Nah, ya. Ngapa tuh Cik Edi? Kadang kerasa tuanya. Oh, kira harus minum jeruk. Oh, itu ya. Melon. Jadi Cik Edi, kita sebelum ngobrol masalah dengan narasumber kita hari ini, nak nanya kabar Cik Edi dulu. Wah, alhamdulillah baik. Sehat ya. Tapi kalau nak penghujung-hujung bulan ini, terus juga nak mengawali bulan puasa ini biasa agak sekarat dompet. Iya, tapi tetap baik, kita harus tetap jaga kesehatan. Oh, pasti Karena ini ada cap gome kabarnya. Iya, hari ini dari kemarin sudah mulai ya. Betul. Kapan Cik Amal rencana nak ke Pulau Kemarau? Kakek kita telepon Cik Daus dulu. Kabarnya Sekda ini Pulau Kemarau kan. Iya. Jadi kita harapkan juga untuk pemirsa di rumah tetap jaga kesehatan, jaga lingkungan karena memang cuaca sekarang yang tidak menentu ya. Siang-siang panas, datangnya sore-sorenya hujan, badai. Nah, tetap dihimbau untuk pemirsa di rumah jangan buang sampah sembarangan agar tidak jadinya banjir. Nah, di Kota Palembang. Segala macam itu penyebabnya juga. Terus memang sekarang ini lagi musim-musimnya demam Suka lagi jaga kesehatan tadi saya dijaga asupan makan dan juga vitamin, olahraga secara teratur. Kita langsung kenalan. Kita kenalan pemirsa sama narasumber kita hari ini. Ada seorang penyanyi Cik Edi kabarnya. Iya, Cik. Aku kalau nyingok ya benar dari jauh sudah kejingoan ini. Iya. Ini menyatakan bahwa bidadari itu ada di dunia. Baru turun bidadari. Lalu pemirsa, kita kenalan sama adik kita yang satu ini, ada Ligea. Ini dalam tema kita ada melangkah menuju panggung nasional, perjalanan dari audisi menuju mimpi. Selamat pagi, Ligea. Gea ya. Panggilannya Ligea. Memang nih yang Cik Edi bidadari turun dari langit. Iya, kalau nyingok itu bidadari. Iya, benar. Kalau Cik Amal tetap kubur. Jumat. Itu ya. Iya, bukan beranak dalam kubur Cik Edi. Baik Ligea, apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya, wow. Umurnya berapa kalau boleh tahu? Umurnya 17 tahun. Umur itu ya. Soalnya kalau Cik Amal tuh 17 tahun, Cik inilah Cik Edi. Ada jauh beda. Iya. Yang adik-adik di depan ketawa deh. Aku dia cantik Cik, Cik pabrikannya ya. Iya, betul. Bagusnya. Ada papanya di depan. Iya, papanya manajer. Ligea sendirian atau ada teman-teman yang lain? Sama papa. Sama papa aja, berdua. Memang support system dari keluarga yang pertama ya. Iya, ini Ligea ini seorang penyanyi ya? Iya. Sekarang sekolah kelas berapa? Sekarang sekolah kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Kalau Cik Edi 17 tahun tidak sekolah lagi. Tidak lagi, iya. Langsung ngamen. Iya. Bawa kikis-kikisan aku merah ya. Iya. Nah, Cik Edi Ligea ini 17 tahun sudah menuju panggung nasional. Betul. Karena Uji Kabar ini baru mengeluarkan album terbaru. Oh ya? Iya. Boleh diceritakan dulu mungkin profil Ligea, mungkin yang di rumah yang tidak tahu. Kalau Cik Edi lah tahu di profil. Boleh nih, mungkin pemirsa di rumah belum kenal, pengen kenalan nih sama Ligea lebih dekat. Silakan. Halo semuanya, nama aku Ligea. Nama lengkap aku Ligea Rizkia Putri. Usia aku 17 tahun. Aku asal dari Palembang dan pengalaman aku pernah mengikuti audisi LIDA 2021 di Indosiar dan DA5 Indosiar, dan sekarang juga sedang mengikuti label musik Naga Suara. Naga Suara. Kata kalau Naga Suara ya. Karena label Naga Suara ini termasuk label nomor 1 juga di Indonesia ini ya. Tadi audisi LIDA sama satu lagi? DA5 Indosiar. Tahun berapa sih Ligea? Kalau LIDA itu 2021, kalau DA5 itu 2022. Waktu di LIDA itu masuk di apa? LIDA Cik Edi. LIDA, iya. Bukan lidah sapi. LIDA ya. Iya, LIDA. 2021. Itu tembus di berapa ini Ligea? Berapa besar? Untuk di LIDA? 4 kali tampil lah. 4 kali tampil. Nggak menang. Tapi memang sudah menjadi finalis. Sudah konser di sana. Oh, sudah konser. Itu tahun 2021 ya. Iya. Tapi memang kita pengen tahu nih Cik Edi, awal mula tertarik Ligea ini menjadi seorang penyanyi itu gara-gara apa sih Ligea? Iya. Karena dulu tuh Ligea tuh sering ikut-ikut lomba, dan juga Ligea kan ada idola lah. Siapa idola Ligea? Siapa idolanya? Asal dari Sumatera Selatan, namanya Rara Lida. Jadi sama Rara dari Prabu ya. Nah, jadi dulu itu Ligea itu
kalau kata papa mama tuh kayak centil gitu. Centil. Terus sampai sekarang kok centil. Dari dulu sampai sekarang. Iya. Jadi kayak apa namanya? Ikut-ikut lomba, akhirnya kebentuk lah menjadi seorang penyanyi. Gitu. Waktu pertama kali ikut lomba, umur berapa tuh Legia? Pernah nggak ikut-ikut lomba di Palembang? Pernah, sering. Umur 11 tahun, 11 tahun. Itu lomba nyanyi atau lomba yang lain? Lomba nyanyi dong. Nyanyi ya. Memang kalau Legia pilihannya genre lagu apa? Kalau zaman-zaman kecil lomba-lomba dulu lagunya. Kalau dulu tuh Legia tuh sebenarnya pop. Karena kan di Palembang kan banyak lagu pop kan. Nah, terus kenapa pindah ke dangdut? Awalnya tuh iseng-iseng doang ikut lidah kan. Jadi tiba-tiba lolos. Gitu. Tapi kan memang teknik dangdut itu memang lebih susah ya. Iya, jujur. Pernah nggak belajar secara spesial mengenai cengkok-cengkok dangdut? Kalau Legia itu otodidak dan asalnya tuh mungkin dari papa ya, karena papa tuh memang bukan penyanyi tapi seorang kori gitu. Iya. Gitu. Jadi kori itu kan cengkok-cengkok ngaji mirip lah ya. Untuk kalau pacak ngaji pacak biasanya dangdut. Bagus dangdut ya. Iya. Betul. Jadi memang terinspirasi awal dari papa dulu. Iya, dari papa. Ya, memang papa juga dari keluarga, papa, mama support nggak kalau Legia nyanyi gitu? Alhamdulillah support. Selalu support ya. Oke. Nah, jadi kan Legia 2001 Melo Lida, terus 2021. Di Alimo tahun kemarin. Alimo 2022. Tahun 2022. Nah, terus untuk yang bergabung di Naga Suara ini dari label yang ngajak atau memang mengajukan Cak Mano itu contoh vokal, akhirnya tertarik atau Cak Mano? Ini ceritanya menarik. Wah, jadi dulu tuh ada aktennya ini. Jadi Legia itu pernah konser di Empat Lawang. Di Empat Lawang. Di Empat Lawang itu ada artisnya, ada Utopia, ada Angkasa Band, ada Hijau Daun, ada Goliat segala macam. Nah, dan Legia tuh menjadi salah satu bintang tamu di situ. Dari situ karena umur Legia juga masih muda kan, 15 tahun kalau nggak salah waktu itu. Terus Legia tuh nyanyi dilihat sama dan dilirik sama vokalisnya Angkasa Band. Angkasa Band. Atau Angkasa namanya. Nah, jadi dilihatnya kayak mungkin dari energiknya, terus dari suaranya segala macam dia nggak ngerti. Tiba-tiba Al bilang ke papa, katanya Legia udah punya label belum, udah ada lagu belum, udah ada rumah belum gitu. Iya. Terus kata papa, belum nih, baru murni banget gitu kan. Habis itu kata AA, ya udah masuk aja label AA namanya Naga Suara. Kedenger Naga Suara langsung kaget gitu, nggak percaya kan. Nah, terus udah gitu langsung kata AA, ya udah nanti ke Jakarta aja calling-callingan aja sama nanti ciptain lagu dan dimasukin label ke situ gitu. Jadi melalui referensi atau Angkasa ini ya. Iya. Sekaligus juga ini pencipta lagu untuk yang lagunya single si Gea ya, Ojo Dume ini. Kalau boleh tahu Ojo Dume itu bercerita tentang apa sih lagunya? Ojo Dume itu artinya tuh jangan mentang-mentang. Jangan sombong lah. Ojo Dume ya. Bahasa Jawanya kan. Nah, jadi Ojo Dume itu menceritakan tentang ada seorang sepasang kekasih. Jadi si cowoknya ini suka nyakitin si ceweknya, kayak dihianatin, kayak diselingkuhin gitu kan. Abis itu udah digituin, si cowoknya ini minta maaf terus gitu kan. Udah dimaafin berkali-kali tapi kayak masih tetap karena kan cowok suka gitu. Gitu. Bener nggak Cak Edi? Enggak juga. Bener sih. Iya. Kebanyakan ya. Jadi mentang-mentang dimaafin terus, jadi ngulangin kesalahan terus. Akhirnya si ceweknya capek. Udah aku maafin kok masih diulangin gitu kan. Ojo Dume ya gitu. Jangan mentang-mentang kau ya. Ojo Dume ya. Kalau dia Ojo Gumoh ya. Sama itu gumoh ya. Jadi tadi dari Lida ke DA 2022 ya. Nah, pertama kali kita pengen tahu juga perasaannya Legia pada saat langsung tampil tuh, sudah konser, dilihat berapa ratus juta masang wow, singlenya. Bukan lagi. Iya, Cak, mana tuh perasaannya dari Legia sendiri, dari biasanya kan putri daerah Sumatera Selatan ya. Mengharumkan nama Palembang dan Sumatera Selatan ke nasional, itu Cak Mana? Jujur Legia ada kebanggaan tersendiri sih dan ngerasa seneng lah sudah membawa nama kota Palembang Sumatera Selatan ke ibu kota gitu. Kancah nasional lah ya. Iya. Persaingannya berat nggak di nasional? Jujur berat. Berat ya. Legia itu kan namanya juga audisi kompetisi yang terbesar kan. Jadi saingannya tuh seluruh provinsi. Ada dari Gorontalo, dari Kalimantan, dari mana-mana, dari Padang segala macam.
Dan di situ waktu itu Ligia umurnya masih 14 tahun. Jadi saingan Ligia tuh kayak umurnya udah 25, udah jam terbangnya tinggi. Tinggi ada profesional gitu kan. Tapi menurut dari Ligia sendiri nggak kira-kira ada rasa minder nggak pada saat itu? Kalau minder, ya enggak sih, nggak minder. Bersaing secara sehat Bella. Iya. Percaya diri ya, memang anaknya percaya diri banget. Memang kalau umur 17 itu percaya dirinya tinggi nian Ci Amal. Iya, beda dengan kita narik diri ya. Kita ini banyak lo ini. Lana balik. Lana balik, iya benar masa senja. Iya. Jadi memang nggak ada rasa minder ya, pastinya lagi sudah memang punya kompetisi, kita punya bakat tersendiri kan, rasa percaya dirinya ada. Jadi memang sudah langsung go aja dia pastinya betul. Dan agak sedikit bikin kagum sama si Ligia ini kan karena labelnya di Naga Suara. Naga Suara kan tau dewe lagu-lagunya kan artis-artisnya bagus. Kalau misalnya dangdut nih Siti Badriah, Ika Nurjana, itu kan jebolan dari Naga Suara Galuh itu labelnya. Semoga nanti bisa mengikuti jejak dari artis-artis ya. Ini baru single ya? Ini baru single. Baru satu. Jadi kemarin bikin video klipnya di mana? Di studio atau di outdoor? Di studio. Karena diiringi sama dance lah gitu. Dia pacak juga ngedance ya tapi ya. Sebenarnya udah kaca. Sebenarnya udah kaca. Tapi wajib harus bisa. Iya. Nah, jadi pas udah Ligia di briefing, ini ada dance ya gitu. Terus Ligia langsung mikir, "Hah? Dance? Aku udah bisa dance gitu kan." Dan latihannya cuma 2 hari. 2 hari belajar dance, langsung bisa. Harus bisa. Karena memang kalau dituntut kalau jadi artis nasional tuh harus tuntut jadi super cepat. Betul. Iya, dalam waktu cepat harus bisa. Harus bisa, harus siap lah. Betul. Tapi mengalami kesusahan nggak dalam pembagian waktu sekolahnya sendiri lagi ya? Jujur pas SMP kesusahan banget sih. Terus udah masuk label ini langsung kayak mikir gitu kan, masa aku gini terus, sekolahnya bolos terus. SMA di mana sekarang? SMA-nya di mana? SMA-nya Paket. Oh paket, ambil paketnya ya, iya. Karena udah sibuk tadi ya. Iya, jadi sembari berkarir, dia memilih untuk sekolah paket gitu. Jadi tidak mengganggu lah ya. Sekolah, tetap sekolah jalan dan juga dari penyanyi-nyanyi juga jalan. Edi galak jingok story Ligia, dia selalu ngejob. Apalagi di era musim Banyuasin ya. Cak dia lah mainan dia galau itu. Iya, partner sama Igo ya. Kalau ada orang Gia, ada Igo. Berarti kalau usia produktif harus selalu dimanfaatkan Cak Edi. Cak kita tua ini kan nyesel kan, mudanya nggak pola kita udah ada berkarya. Baru nak mulai tua, persyaratan lah habis. Benar, berarti dari akademisnya juga tidak terlalu mengganggu ya. Dari jam terbang dari untuk Gia sendiri berkarya. Ojo Dume ini apa namanya genrenya lebih ke koplo ya musiknya atau memang penggabungan? Koplo sih. Koplo dari awal sampai akhir tuh koplo kalau memang dominan musiknya ya koplo ya. Ngapa harus nak koplonya sih? Yo karena pertama karena AA memang nyiptain mungkin itu sesuai sama karakter Ligia. Oh itu. Yang kedua juga ya tren sekarang mungkin ya. Lagi koplo ya. Betul. Terkoplo-koplo kan sekarang. Koplo itu bikin goyang. Tapi memang dari isi cerita ataupun dari isi lagu sendiri itu pure diciptain sama tadi atau Ligia juga terlibat? Kalau Ligia terlibat di awalnya. Ada lirik yang bukan lirik sih, kayak backsound doang. Atau kenapa kalau pakai itu tuh kelihatan lebih manis gitu. Lebih manis, ya. Pokoknya yang penasaran jangan lupa nonton ya. Oh, itu pertama kali di-upload di YouTube Premiernya kapan? Kaget biar dijawab. Iya. Karena sudah Cek ini. Kita nanya iklan dulu. Kita sambung lagi ya Cek Edi. Kita ngobrol-ngobrol dengan Ligia, tapi sudah yang sekali ini tetap bersama kami di Halo Palembang.
jodoh, oh jodoh, oh jodoh. Yeay, Ojo Dume. Kita habis nonton atau konser Angkasa. itu ya. Oh ya Allah. Itu dia. Walaupun suaranya lagi serak pemirsa. Tetap bagus nadanya ya. tetap bagus. Iya. Jadi Capean. capek. Iya. Minum dulu boleh, minum dulu enggak apa-apa. Iya, minum dulu. Bibit-bibit unggul ini. Nah, itu dia jengok Gia ini rasa nak balik lagi umur 17 tahun lagi ya. Iya, jangan rasa nak pulang lagi Cak Marolah dulu ya. Jadi ciptaan Atu Angkasa ya. Atu Angkasa. Jadi memang mencerminkan dari Gia sendiri yang energik gitu ya, Cak Edi, sehingga muncullah tadi sebuah karya koplo yang berjudul Ojo Dume. Kalau boleh tahu Atu Angkasa ini selain Ojo Dume ini sebelumnya ada lagu-lagu apa kita ini untuk yang jenis koplo ini dewe? Koplo yang baru Gia satu tahu. sih. Oh, baru ini. Satu langsung di ACC. Wah, memang nak rezeki di Gia nian deh. Iya. Kalau yang terkenal sudah ada. Ada kemarin ada artis namanya Dinda Permata. Judulnya Tak Sanggup Lagi, tapi Ligia lupa lagunya gimana. Iya. Aduh, ya. Oke. Itu 55 juta viewers. Oke. Nah, balik ke yang obrolan kita di awal tadi. Jadi pertama kali untuk lagu Ojo Dume ini pas tayang di YouTube kapan itu? Premiernya. Premiernya itu tanggal 1 Januari. Pas. 1 Januari. 1 Februari. 1 Februari. Iya. Di awal bulan tadi ya. Oke. Jadi belum genap 1 bulan ya. Iya. Gimana tuh dari reaksi penonton yang sudah dengerin? Penontonnya apa namanya? Seneng lah ngeliat dia, terus katanya energik segala macam. Energik lagunya. Video klipnya lucu katanya. Itu dia ya. Jadi memang kalau video itu kan video klip itu ngelihat dari isi videonya. Dari isi video. Betul. Kadang kita tuh kalau denger lagu Cik Amal misalnya lagunya apa, kita tidak tahu isinya tentang apa. Terkadang pas nengok video klip, oh ternyata bercerita tentang ini. Iya. Karena kalau secara visualnya itu kan kejingoan. Oh ternyata ceritanya lebih ke sini. Dari video tersebut. Iya, plot twistnya ibarat ceritanya. Luar biasa loh. Bukan lagi. Lagi ya kalau artis nasional biasa kan apalagi jebol-jebolan misalnya audisi, terus juga ini lah di label recording. Ada apa nama kalau untuk fansnya mungkin? Ada fans clubnya nggak? Fans clubnya apa? Ligia Queen Lovers. Wah, Instagramnya apa? Instagramnya Ligia. Ligia _official. Kalau untuk yang ininya, untuk fansnya? Untuk fansnya Ligia Queen Lovers Ligia Queen Lovers Indonesia gitu. Oke. Ada Queen-nya ya. Memang namanya ada Queen nih ya. Dulu ada Queen, cuman sekarang udah dibuang. Oh, kasihan aku mau buang. Iya, terkadang nama itu tidak perlu panjang-panjang Cik Amang. Pendek tapi mudah diingat. Nah, itu yang penting ya. Itu ya. Iya. Terkesan jadi ya. Cak nama kita kan tidak laku. Jangan Cak itu dong Cak Edi. Kan ada perkataan adalah doa. Oh, iya. Oh, cabut lagi. Iya. Betul. Jadi memang dari namonya baik, Ligia ini sudah terdengar lucu, unik gitu ya, dan mudah diingat. Kalau Cek ini bayangin kalau Ligia itu pasti imut-imut uangnya. Memang ternyata benar ya. Benar aslinya. Representasinya ternyata seperti lebih cantik. Ini. Betul. Kalau kita dengar Cek Edi, apalagi Maria. Dengar. Padahal dia benar tadi masih kenal tuh lah. Senggol dia ya. Betul. Jadi kita kan menghadapi era yang digitalisasi ya. Apalagi saingan juga semakin berat. Nah, dari Ligia sendiri punya apa ya? Mungkin punya terobosan nggak sih dalam menghadapi dunia digital, apalagi di lingkungan artis nantinya tuh gimana tuh? Sebagai artis batang baru lah untuk rekaman. Gimana? Cak mana tuh? Buat diterobosnya. Iya. Dia main TikTok sih. Oh, lebih ke situ. Lebih ke situ terobosnya. Terus dia pokoknya melalui sosial media lah untuk menterobos supaya gimana lagu ini bisa terkenal gitu. Iya. Tantangan terberatnya apa sih untuk lagu ini Dewe? Tantangan terberat ya? Kalau suara lagi serak lah nyanyi lagu ini kayaknya enggak deh. Iya, karena memang energik ya. Iya, karena lagu ini energik. Temponya agak cepat. Iya, temponya cepat juga. Nadanya tinggi gitu. Jadi memang kayaknya perlu benar-benar latihan lagi yang lebih ekstra ya. Walaupun suara serak biasanya kan penonton itu nggak mau tahu ya Cak Edi ya. Kita memang harus menampilkan performance yang sempurna begitu. Jadi memang harus banyak-banyak latihan. Tapi kalau Ligia sendiri suka olahraga nggak untuk terus
meningkatkan kualitas suara? Kalau Ligia itu olahraga juga, dan kalau untuk suara biasanya dia makan kencur. Itu tips ya. Cak Monica cek itu juga. Kencur. Iya, makan kencur. Kalau Cak Edi masih nyeri enggak? Apa? Nyeri masih nyeri. Masih nginang. Nginang ya. Iya. Jadi itu salah satu tips ya. Iya, salah satu tips. Gia menjaga kualitas suaranya sendiri. Oke. Kalau olahraga hobinya apa? Olahraga aku lari sih. Lari berenang. Iya benar. Cik ini juga lari. Dari Gia, kalau misalnya untuk kan genrenya dangdut koplo lah ya. Memang Ligia pilih dangdut koplo atau kaget rencananya misalnya album kedua nak berubah genre lagi? Sepertinya kita akan fokus ini dulu. Merubah genre lah yang pastinya. Dan juga nanti bervariasi lah, ada genre koplo, ada genre dance dut. Kayak lagu Kak Siti Badriah kan dance dut kan. Nah, nanti bakal ada lagu-lagu kayak gitulah. Pokoknya tergantung siapa yang nyiptainnya dan siapa yang aransemennya gitu aja. Tapi untuk Gia sendiri terpikir nggak untuk menciptain lagu sendiri? Terpikir. Nanti bakal insya Allah bakal Ligia keluarin lah untuk single Gia yang keberapa nanti. Nah, untuk promonya Dewe, kalau untuk di Palembang ini apa promotornya ke radio-radio? Iya, ke radio-radio, terus ke Pal TV. Iya betul. Ini media juga ya, salah satu media promosi untuk Gia lebih berkembang lagi nantinya. Amin. Itu. Nah, kan tadi di single pertama ada Ojo Dumeh ya. Nah, terpikir nggak untuk mengangkat kearifan lokal Sumatera Selatan, ciptain lagu khas asal Palembang? Nggak, biasanya kan kalau Ojo Dumeh dari Jawa ya. Kalau Gia sendiri dari putri daerah Sumatera Selatan Palembang, pengen ciptain lagu ataupun juga mengangkat kearifan lokal yang ada di Palembang nggak? Harus sih, harus Ligia angkat, dan insya Allah nanti doain aja bakal ngeluarin juga single lagu dari Palembang juga. Dari Palembang. Buat di Naga Suara juga nanti. Karena memang kalau sekarang ini kan koplo memang lagi hit-hit nyanyian, hampir seluruh artis itu dari koplo sekarang di Ciamal. Selain memang enak dibawa ke, terus juga memang lagi viral, lagi musim. Lagi musim dan juga mudah diterima ya. Jadi kalau lagu koplo itu mudah diingat, apalagi memang zaman sekarang ini kan yang serba viral, lagu apa ya ini, ternyata nggak taunya lagu yang mudah didengerin tadi, easy listening tadi. Ternyata itu tak taunya lagu Gia gitu. Ya jadi kita kan nggak tahu ya. Betul Ciamal. Kita nyanyi band nih pemirsa Gala, tapi cuma nggak tahu penyanyinya siapa, judul lagunya apa itu kan. Nah, kalau untuk So Dewe nih, event-event yang bakal dijalani, kalau yang dalam waktu dekat apa nih sekarang rencananya KG untuk album ini Dewe? Album ini yang pastinya Ligia nanti konser lah. Nanti juga bakal ada off air Ligia nanti. Dan bakal nyanyiin juga di lagu ini nanti. Itu rencana tahun 2024 ya. Itu sudah album atau masih single gitu? Single lah. Masih single. Tapi memang sudah berencana untuk ada buat album satu yang pertama? Ada. Sudah ya, itu dibantu ada tim nggak? Atau Ligia sendiri semua? Ada tim dong, yang pastinya timnya dari Naga Suara juga. Dari Naga Suara. Dari Naga Suara semua bekerja sama ya, betul. Luar biasa Cik Edi dari Ligia sendiri pun juga ada tim sekarang. Karena memang sekarang ini harus kerja dengan tim ini Cik Amal. Kalau kita nak ada Dewi Saro. Karena memang kan apalagi tim-timnya kan memang mereka sudah tim yang sudah berpengalaman. Betul, yang profesional bisa dibilang. Jadi bisa diarah ke apalagi untuk Ligia kan masih umurnya masih muda ya. Jadi pacak diarah ke untuk yang lebih profesional lagi Cak Mano. Nah, kita pengen tahu juga nih Ligia tadi kan berkompetisi di Liga Dangdut Indonesia ya, di LIDA, di DA juga. Nah, pengen tahu Cik Amal sama pemirsa di rumah, ada pengalaman menarik nggak sih selama mengikuti ajang kompetisi di nasional? Ada. Pas audisi tuh Ligia kan masih 14 tahun. Terus kalau misalnya Ligia ikut lomba-lomba di Palembang kan nggak biasa pakai sepatu tinggi. Jadi Ligia tuh dipasangin sama high heel segini. Harus on point banget ya. Terus pas audisi itu Ligia nggak pakai sepatu. Cak itu ya. Pakai sepatu. Jadi pas nyanyi jurinya ngomong, kenapa Ligia aku kayak gemeteran gitu, karena di studio itu dingin kan yang pertama. Terus juga Ligia pakai sepatu segitu. Terus kata Kak Lesti, udah dilepas aja sepatunya, jadi Ligia nggak pakai sepatu nyanyi. Tapi nggak apa-apa gitu ya. Malah kayak
rame juga kan, terus sempat viral juga waktu itu. Oh gitu. Malah mungkin gara-gara udah lepas sepatunya tadi biar gayanya bisa nyanyi lebih nyaman. Gak kedinginan. Kayaknya lah kedinginan kakinya bergetar-getar jadi pakai sepatu tinggi. Boleh lah, tapi perjuangan dia sampai 2 kali audisi ya, langsung memutuskan untuk bikin single ini ya. Kadang waktu nak ngejar dulu sampai dia menang itu ya, baru bikin album. Jadi apa pertimbangannya kemarin sampai menerima bahwa caknya ini cocok nih bergabung sama Naga Suara? Atau memang tanpa pikir panjang? Langsung sudah mumpung ada tawaran. Iya. Langsung gas. Terus juga yang kedua, umur Gia kan masih muda, jadi segalanya tuh dicobain lah selagi positif gitu. Dan juga kita tuh kalau udah menang di LIDA atau DA misalnya, itu tuh mau nggak mau kan harus masuk label kan, sama aja kan. Masuk label, kalau misalnya menang masuk label, sekarang juga masuk label, dan tujuan kita itu juga sama aja, mau jadi artis, mau diorbitkan menjadi penyanyi, mau jadi ya gitulah, pokoknya mau buat single lagu kan, jadi sama aja gitu. Jadi memang terkadang kalau sudah perjuangannya sebenarnya itu biasanya lepas dari audisi ya. Setelah audisi baru kejingoan nih siapa-siapa nih. Terkadang kalau audisi itu kompetisinya cuma sekedar untuk mencari predikat juara 1, 2, 3 atau apa itu ya. Kadang perjuangan sesungguhnya itu pasti selesai audisi. Makanya Cak Amal juga pernah bilang sebuah quotes dari seorang Cak mana bunyinya? Karena kesempatan itu tidak datang 2 kali. Oh iya, pasti. Betul ya. Jadi kalau memang sudah ada kesempatan yang pertama, ngapa tidak langsung dicoba seperti itu kan. Jadi kalaupun juga tadi juara 1, 2, 3 akan masuk ke label, kalau sudah ditawarin label ngapa tidak diambil? Ada kesempatan datang. Tapi pada saat langsung datang ke Jakarta, pada saat datang itu sudah langsung calling untuk buat lagu, atau memang pengen sekedar ngobrol-ngobrol dulu? Oh enggak, ada perjuangannya juga sih masuk label ini. Boleh diceritain tuh. Yang pas pertama kali ke Jakarta kan Liga kan sama papa berdua. Jadi pas mau ketemu sama atau Angkasa kan sibuk banget kan. Nah, jadi pas dia udah di Jakarta, udah di situ tuh rupanya manggung di Bali waktu itu. Manggung di Bali. Nah, terus ya udah dia pulang lagi, nunggu lagi sampai berapa bulan, telepon tapi A-nya sibuk nggak dibalas gitu kan. Terus pada akhirnya A bilang, A udah di Jakarta nih, Liga kapan mau ke Jakarta? Terus berangkat lagi. Ya pokoknya ada perjuangan, setiap usaha itu ya pasti ada perjuangan lah, setiap apa yang kita capai gitu. Iya, apa yang pengen kita capai pasti harus ada usahanya dulu. Dipikirkan mudah ya, dipikir orang netizen, teman-teman, lurus aja jalannya. Pasti ada lika-likunya lah ya. Ternyata ada lika-likunya. Prosesnya. Proses. Dan kita bakal sambung lagi, Cik Edi. Apakah lika-liku selanjutnya? Alangkah lika-likunya. Setelah yang resiko ini, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kita di Halo Palembang. Terima kasih pemirsa Pal TV, Anda masih bersama kami di Halo Palembang. Dan tidak terasa pemirsa, kita sudah di segmen terakhir ini. Iya, segmen kedua tadi kita sudah dengar Gea nyanyi. Segmen ketiga ini Cik Amal habis sharing YouTube. Jingok Liga albumnya. Betul, singlenya. Boleh. Karena memang ini lebih anak muda ya. Sudah 17 juta nih kalau salah. Banyak itu ya. Iya. Duitnya banyak belanja penonton. Jadi pemirsa, kita masih bakal ngobrol ini sama Gea, dan pastinya ternyata di balik kesuksesan Gea yang kita jingok ini ada juga lika-liku. Proses yang sudah dia hadapi kemarin. Tapi sedikit cerita dari Gea tadi, berarti ini memang Gea ini menurut Cik Edi itu mau journeyan ya. Pacak ketemu sama Atam. Faktor keberuntungan. Nah, faktor keberuntungan tadi. Betul. Jadi yang kami tua-tua ini berpesan, manfaatilah deh. Mumpung ada kesempatan, masih muda ya. Betul ya. Jadi memang pengen Geanya ini kan masih 17 tahun kan sekarang. Sekolah juga tahun depan ya, baru tamat ya. Nah, pengennya cita-citanya melanjutkan jadi seorang penyanyi atau pengen ada cita-cita lain Ligia selain dari penyanyi sebenarnya? Ligia bakal fokus ke satu cita-cita ini sih.
menjadi seorang penyanyi, memang pengen dari dulu. Memang konsisten. Iya, konsisten, terilham dari Dionian sama penyanyi idola dia, dan memang dorong papanya. Dorongan papanya nih, artis deh. Lemak nyari duit. Iya, kalau memang sudah dari Gea-nya juga sudah pengen berkarir menjadi seorang penyanyi kan nggak tidak ya, sudah ada dukungan juga dari keluarga, label pun juga sudah ada. Teman label Naga Suara ini kan label yang bagus menurut Cik Edi. Betul. Jadi sekarang ini konsisten dan juga terus menciptakan sebuah karya Cik Edi yang berkualitas seperti itu. Nah, tadi kan memang dari Gea genrenya ke pop. Jadi pengen nanti membuat album, pengen yang di mix ada dangdut, ada menyelipkan popnya nggak nanti di album KG? Bakal fokus ke dangdut sama dance dut sih. Dance dut ya. Karena kan jiwa Gea kan memang dulu pop, tapi sekarang kalau langsung kayak gitu langsung kayak tidak cocok ya. Gitu pokoknya berlalu proses lah ya, jika ke pangsa pasar sekarang kira-kira cak mana yang pengennya ya. Tapi memang untuk album ini lebih fokusnya ke dangdut sama dance dut tadi. Nah, apa sih kalau dance dut itu kayaknya lebih apa ya, lebih diterima kira-kira dari Gea sendiri, kira-kira memandang dari segmen anak-anak remaja sepertinya. Memang lagi seneng digandrungi atau cak mana sih dance dut itu kira-kira Gea memandangnya? Memang suka aja sih, suka aja sama lagu-lagu dance dut. Jadi ngerasa kayak kalau aku suka berarti aku nyatu nih sama karakter lagu ini gitu. Itu ya, apalagi kan si Gea lebih ke TikTok mainnya, yang butuh dance-nya. Jadi masukin dance ala TikTok nggak di dance-nya nanti pada saat album yang kemarin? Bakal masukin single tadi ya, single yang Ojo Dume. Ada ya? Ada. Nonton aja di TikTok aku guys. Apa tuh nama TikToknya Ligea? @ligea_official. @ligea_official. Boleh di follow ya teman-teman. Di situ juga ada video klipnya atau potongan-potongan? Ada semua. Ada semua. TikTok itu ya ada semua aku lah gitu. Nah, dari sepanjang perjalanan proses bikin single ini, siapa sih paling mendukung Nian sih? Ya kalau boleh tahu, kalau dari keluarga? Papa ya, Papa Yuni kepengen caknya. Mungkin Papa Yuni dulu pengen audisi, cuman zaman udah kate. Nggak boleh wong tuanya jadi korik deh. Yang dari Papa ya. Iya, karena memang Ligea ini kan anak pertama ya. Nah, jadi besar tanggung jawabnya untuk adik-adik. 7 bersaudara aja, dia ada 6 adiknya. Ya Allah, paling kecil umur berapa adiknya? Paling kecil umur 1 tahun. Iya, lancar hujan-hujan ini dah. Rajin papanya, mama buatan. Bukan, cowok cewek adiknya ada? Cowok 1, jadi semuanya cewek. 1 cowok tuh yang nomor 2. Yang nomor 4 itu bisa nyanyi juga sama kayak Gea. Oh, bisa. Bisa nyanyi. Malah mungkin bisa dibilang lebih bagus dia sih kayaknya. Iya, sudah kelihatan bibit-bibitnya ya. Lebih bagus dari Gea. Tapi memang gitulah Cik Edi ya. Adik beradik itu memang punya keunikan tersendiri. Tapi ada ininya kayak kalau pisau berkolaborasi dengan Gea ya. Duet. Siapa tahu kaki pacak jadi ini The Sister yang baru. Emang Gea kalau manggung emang sama adik. Ada yang bisa nyanyi umur berapa? Umur 12 tahun. 12 tahun. Luar biasa Cik Edi, ternyata memang pacak collab tuh nanti. Waktu zaman kecil Ligea tuh lagu apa sih yang paling senengnya sih? Pertama kali dinyanyi ke. Kayaknya yang diulang-ulang terus ya. Paling kecil ya. Bukan lagu dari Naga sih, lagu Perfect dulu. Perfect dari siapa yang nyanyiinnya? Dulu Ed Sheeran kalau nggak salah. Ed Sheeran. Terus lagi Cantik juga sering nyanyi. Berarti memang pop dulu awalnya. Tapi kalau lagu yang happy, lagu Indonesia tuh lagu apa? Lagu apa? Kalau Ligea paling seneng? Paling seneng kalau sekarang apa dulu? Yang dulu. Yang dulu. Dulu lagi Cantik. Lagi cantik. Sampai sekarang masih cantik kok. Ya Cik Edi ya. Memang Sinbad itu sebagai ini nih pelopornya itu bagus. Lagu-lagu genre koplo ya. Dance dut tadi. Emang lagi.
Pening dah. Cocok ini memang papa jadi artis. Nah, apa tadi centil ya? Dan malu-malu dia. Beda dengan kita malu-malu ini. Betul. Jadi memang sudah dilirik faktor keberuntungan karena juga memang punya kompetisi, jiwa kompetisi tadi Cik Edi ya. Punya kompeten dari diri pun juga sudah ada kualitas. Jadi memang sudah dalam terbentuk dalam si Ligea ini. Iya. Dan kedepannya pengen nggak dapat support gitu dari pemerintah nantinya? Pengen banget dong. Iya ya. Pengen banget. Diorbitin gitu boleh kan. Boleh bocoran nggak berapa sih biayanya rekaman? Biasanya tahu. Iya, biasanya kan teman-teman di rumah ini mikirnya biaya yang fantastis kan Cik Edi. Iyalah bikin album mahal, bikin album mahal, single aja mahal, apalagi album, apalagi sudah berlabel nasional yang sudah terkenal gitu kan. Ada nggak? Boleh nggak di-spill? Semuanya tuh dibayarin sama Naga Suara. Wih, keren. Ternyata tidak ada keluar duit sepeser pun. Nggak ada keluar duit sepeser pun. Berarti ini benar-benar dirangkul sama Naga Suara ya. Ini hebat ini, mumpung dirangkul ini terpintar lah lagi ya kayak gitu ya, cak mana caranya. Paling kita bangga nih Amal ini kan salah satu artis dari kita Palembang. Gitu. Betul. Tapi kalau untuk sekarang support dari pemerintah Kota Palembang ada nggak, Gia? Sepertinya ada ya. Ada ya. Ada ya. Jadi semoga aja ya dari Gia sendiri itu dilibatkan dalam event-event di Kota Palembang. Kita harapkan. Amin. Tahun Palembang. Karena selain memang promonya dia harus tampil di YouTube, memang harus OPR ini lebih kenceng biar lebih tahu ya. Betul. Gitu. Nah karena kita pengen minta ini juga ya, ada nggak kira-kira himbauan atau harapan gitu kepada teman-teman Gia yang seumuran, yang teman sepermainan yang juga mungkin pengen apa sih yang pengen lagi pengen dikembangin lagi kira-kira? Buat semuanya teman-teman aku seumuran aku dan bukan kita berarti ya. Tapi juga yang masih muda atau yang udah berumur juga jangan menyerah aja. Tetap semangat, semua itu yang pengen kita raih itu kan pasti ada perjuangannya dan semua perjalanan itu nggak ada yang mulus, jadi semuanya itu ada lika-likunya. Kita tuh harus memperjuangkan dan harus fokus sama satu tujuan kita gitu. Jadi pokoknya semuanya jangan menyerah, tetap semangat, ingat apa yang kita kepengenin dan fokus aja sama satu hal itu. Oke, wah keren. Terima kasih ya Ligea. Sudah ngasih advice yang Cik Edi, sudah ngasih harapan juga kepada teman-temannya bahwa memang kalau memang pengen mengejar suatu mimpi itu fokus pada satu tujuan. Fokus sama satu tujuan, tidak usah malu-malu, pokoknya berusaha. Betul. Pokoknya jalan ngiring ke, jalan ngiring ya pokoknya. Sekali lagi support sistem dari orang tua pastinya. Jangan lupa juga untuk doa dan sholat. Nah, itu yang utama. Sholat mah, sholat Kak. Sholat Jumat habis ini, jangan lewat. Ya. Baik, makasih Gia sudah hadir di Studio 2 Pal TV semoga sukses selalu. Doain Kak Edi sama Kak Amal selalu doain Gia ya. Semoga selalu sukses dan menerobos mulus jalannya seperti jalan tol ke Jakarta. Pokoknya kalau sudah sukses, Ojo Dumi. Jangan lupa main-main lagi nanti ke Pal TV. Iya, siap. Makasih. Oke, silakan Cik Edi. Ya, dan yang tadi mau kasih untuk Gia dan juga terima kasih untuk pemirsa Pal TV yang sudah nyaksikan kita kurang lebih selama sejam ke belakang, dan yang pasti semoga dari obrolan kita pacak di sisi positifnya. Dan pastinya pemirsa jangan lupa terus saksikan Halo Palembang setiap hari Senin sampai dengan Sabtu jam 9 sampai jam 10 hanya di Pal TV memang punya kita. Akhir kata aku Cik Amal dan juga Mak Cik Edi pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Gia. Makasih Kakak.